Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari Amsal 16 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikian firman Tuhan. Tema yang akan saya angkat pada saat ini yaitu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berbicara soal berencana kita pasti pernah melakukannya. Misalnya dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita pasti memikirkan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tentang apa-apa saja yang harus kita kerjakan di dalam satu hari itu, dan apa tujuan atau target yang ingin kita capai dalam pekerjaan tersebut. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merencanakan tentang masa depan anak-anak Bapak Ibu, saudara-saudari. Ketika anak-anaknya sudah tamat SMA, mungkin kita akan berencana untuk melanjutkan perkuliahan anak kita ini ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan mungkin masih banyak contoh lain laginya tentang perencanaan yang sering kita lakukan. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam melakukan perencanaan itu, sudahkah kita melibatkan Tuhan terlebih dahulu? Untuk itu, mari kita melihat bagaimana firman Tuhan pada Amsal 16 ayat 3 ini menasihati kita untuk melibatkan Dia dalam setiap perencanaan kita. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa Amsal ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, dan kitab ini sering disebut kitab hikmat karena berisikan tentang pengajaran dan nasihat tentang bagaimana seseorang yang berhikmat dalam melakukan segala sesuatu atau segala hal yang ia lakukan. Dalam ayat ini, Salomo berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Salomo menyampaikan hal yang demikian karena ia sudah mengetahui, melihat dan merasakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Bangsa Israel pada masa itu sering sekali melakukan perencanaan-perencanaan, tetapi mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri, kemampuan mereka, dan mereka merasa bahwa mereka bisa tanpa Tuhan. Itulah sebabnya Salomo memberikan nasihat dan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Salomo ingin bangsa Israel tidak bertindak dengan mengandalkan kemampuan sendiri, melainkan melibatkan Tuhan. Sebab segala hal yang direncanakan tanpa meminta Tuhan untuk terlibat di dalamnya dan menjadikan Dia sebagai pengendali dari rencana itu, maka segala yang kita rencanakan tidak berkenan di hati Tuhan dan tidak diberkati oleh Tuhan. Dengan segala hal yang tidak diberkati oleh Tuhan akan berujung kepada kesia-siaan atau rencana-rencana yang kita lakukan percuma. Oleh sebab itu, Raja Salomo menyampaikan nasihat itu supaya pemikiran bangsa Israel boleh dicerahkan sehingga mereka boleh mengetahui bagaimana seharusnya sikap yang benar dalam melakukan perencanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, nasihat ini juga tidak hanya berlaku kepada bangsa Israel pada zaman itu, tetapi melainkan juga berlaku pada kita pada saat ini. Mungkin saja di dalam perencanaan kita juga sering melupakan atau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Banyak hal yang telah kita rancang untuk kita lakukan dan kita kerjakan ke depannya, tetapi kita tidak meminta Tuhan untuk ikut serta dalam rencana itu. Kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan pengetahuan kita sendiri, mengandalkan kepintaran, bahkan kadang kita juga mengandalkan harta kekayaan kita untuk mewujudkan segala rencana atau keinginan kita. Tetapi kita tidak menyadari bahwa segala pengetahuan, kepintaran, dan harta sekalipun itu berasal daripada Tuhan. Jadi dalam melakukan segala perencanaan, sudah seharusnya kita sebagai umat Kristiani, kita harus melibatkan Tuhan. Karena
Tanpa Tuhan, segala rencana kita itu adalah sia-sia. Nah, segala rencana kita itu juga di bawah kuasa dan kendalinya, seperti yang dikatakan di ayat selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-9, yang isinya berkata demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, dalam ayat ini kita juga berpikir bahwa ayat ini mengatakan hati manusia memikir-mikirkan setiap perencanaan-perencanaan, tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi penasehat ini atau nasihat ini sebagai suatu perubahan dalam diri kita. Ketika kita melakukan segala perencanaan, maka marilah kita menyerahkan kepadanya terlebih dahulu, untuk membiarkan dia untuk terlibat dalam mengerjakan rencana kita, sehingga sekalipun itu terjadi atau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tetapi kita tahu Tuhan sudah terlibat, maka percayalah adalah hal yang terbaik untuk kita, sebab kita tahu apa yang baik, sedangkan Tuhan tahu mana yang baik. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita untuk mengubah hidup kita, dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.